Apa Iya, nih? Bang. Mau tanya apa? Hari ini ke Polres ada apa nih Bang? Kedatangan saya ke sini ada dua, Bang. Dan dua-duanya sudah selesai. Pertama, saya memastikan tentang laporan saya terhadap Nikita Mirzani perihal dugaan penganiayaan. Saya concern karena kasusnya harus naik dan sudah diatensi Pak Kapolres dan tadi udah bertemu penyidik, Kasubnit maksud saya, dan sudah diberitahu tadi karena minggu lalu belum ada jadwal untuk gelar dan sudah diajukan. Maka minggu ini insya Allah gelar dan naik sidik. Ya, kenapa? Karena saya ingin memberi pelajaran kepada seseorang perempuan yang bernama Nikita Mirzani agar mulutnya dijaga. Yang kedua, tentang saya. Ini tandanya saya tak hukum. Saya dan Bu Ade datang untuk menemani saya diperiksa sebagai terlapor dari Denis Caryesta bersama dengan istri saya Bu Ade dugaan pengeroyokan. Ya, kita jelaskan, kita buka CCTV di mana yang dikeroyok. Kok masa bawa anaknya ke sini kita dikeroyok? Yang datang tuh dia. Selalu yang datang yang mengkeroyok. Dan memang justru saya dipukul sampai berdarah dan istri saya didorong dan rambut dan lain sebagainya itu di situ kelihatan. Termasuk kalau Loli jujur, justru dia yang melihat kejadian itu juga di luar saksi saya yang lain. Jadi dua poin ini. Sedangkan poin laporan saya terhadap Nikita Mirzani kaitan dengan dugaan pencemaran nama baik itu juga dalam proses dan sedang berjalan. Sedangkan Denis Caryesta versus Frida Ulianti Siregar, karena ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Denis setelah preskon dengan Frida, maka nanti akan kami jawab. Plus satu, yang berita nanti akan sangat membuat kalian kaget terkait laporan saya di Polda Sumatera Utara. Tadi saya sudah ke Propam. Apa poinnya, tentang apa di Propam Mabes Polri, nanti akan saya jelaskan. Kemudian tentang nanti sikap saya, tanggapan saya terhadap penangkapan dan penahanan Ketua PN Jakarta Selatan dan Hakim. Kemudian sikap saya terhadap sidang antara saya dengan Hotman Paris yang akan berlangsung hari Kamis tanggal 17 April 2020 pukul 9.30 pagi di PN Jakarta Utara. Itu nanti lebih lengkapnya di kantor saya karena di sana nanti akan ada Frida, akan ada tim yang lain, dan ini Rostina, tim hukum baru yang mendampingi saya untuk menambah sinergisitas di kantor Ranobo. Itu. Bang Rasman, terkait yang laporan Abang terhadap Nikita Mirzani terakhir kan update-nya yang saya dengar itu Niki sempat mau diperiksa di tahanan ya Bang, tapi dari Nikinya sendiri menolak. Nah, sekarang seperti apa? Apakah sudah? Iya, penyidik tidak menganggap penting lagi memeriksa dia karena dia menolak. Dan saya memang sudah sampai, jadi sebelum dia ditahan, dia sudah 2 kali dipanggil, tidak datang. Setelah ditahan, minta diperiksa, dia tidak mau. Kemudian dia bilang mau diperiksa didampingi pengacara. Dihubungi lagi tidak juga, ya sudah penyidik ambil jalan. Udah, lu nggak mau menghilangkan hak dia membela diri, ya udah akan dilakukan gelar. Dan ini benar-benar saya pantau, saya amati. Tidak ada di sini yang namanya perdamaian. Berarti menolaknya Niki sendiri menguntungkan abangnya juga apa gitu? Kenapa? Ya pasti menguntungkan saya lah, kan menghilangkan hak dia. Sama dengan saya hari ini diperiksa dengan Bu Ade. Klarifikasi. Bu Ade 3 minggu yang lalu. Saya sudah tadi. Ya saya jelaskan. Apakah Pak Rasman ada menganiaya? Pak Rasman ikut memukul? Ya saya jelaskan. Kita panduannya gampang aja, CCTV. Gede begini, nampak gitu. Berarti semakin membuat abang optimis Bang. Ya dong, wajib optimis dan harus dia tersangka.
Tapi berarti nggak ada perasaan itu bang mengingat Niki sendiri kan sedang menjalani penahanan. Saya malah begini, kok Loli kelihatannya ya kan dia lagi di luar nih. Loli itu dia punya Instagram. Saya DM, Loli ini om, saya buka aja nih, dibaca nggak dibalas. Saya bilang sama Bu Ade, syukurlah kita rekam semua. Jadi saya benar-benar kecewa dengan anak ini. Dan saya malah ngomong ke Pak Umar, Martin, Fadel, Bintang. Saya ngomong, kalau seandainya pun selesai kasus ini, saran saya Pak Umar, jangan nikahkan Fadel dengan si Loli. Saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena menurut saya ini orang pribadinya yang nggak jauh beda dengan ibunya. Ya karena itulah saya bersyukur karena Bu Ade waktu itu yang paling serius untuk merekam semua pembicaraan itu, sehingga semuanya kita rekam. Dan kalau itu dibuka, jejak digitalnya nggak akan terhilang. Ya bayangin aja, dia nggak ada prihatin Ramadan, Idul Fitri, apa sih salahnya dihubunginya Pak Umar? Ingat ya, saya dengan Pak Umar itu, Martin, Bintang itu kita nggak ada pecah kongsi, ya nggak ada. Jadi saya yang mengundurkan diri. Tapi saya minta waktu itu jangan di-up, karena itu juga disepakati. Tetapi ada ngomong udahlah, cuma ngomong gitu aja kok lawyernya. Doa saya, Fadel bisa cepat disidangkan dan divonis tidak bersalah. Jadi bukan begini, bukan begitu. Nah nanti bagaimana Hotman komentarnya di sana sini, nah, itu yang saya bilang tadi. Apa itu? Yang paling menarik, coba kalian perhatikan, setiap ada isu besar yang menghebohkan, Hotman pasti teriak. Sekarang saya tanya, Ketua PM Jakarta Selatan tersangka dan ditahan, dugaan 60 miliar, ya, melakukan atau terlibat dalam vonis lepas, gitu ya, Rostina, dengan 7 mobil, dengan 7 kendaraan, 5 mobil mewah, 2 sepeda motor atau moge, motor gede. Kok Hotman diam aja? Hah? Kenapa diam lu, Hotman? Ngomonglah. Nah, bagaimana keterlibatan dan lain sebagainya nanti di sana akan saya ungkap. Karena orang yang ditahan itu diduga juga menjadi kuasa hukum dari seseorang yang sedang berseteru dengan saya. Itu poinnya. Yang ada ditahan, ada lawyer kan? Nah, itu dari lawyer itu ada yang saya dapat info, mereka ini adalah menjadi kuasa hukum dari seseorang yang saya berseteru dengan dia sekarang secara hukum. Gitu. Abang, balik lagi ke Loli bang, berarti tadi yang pernyataan abang ke Pak Umar, kalaupun kasus ini selesai jangan dinikahkan, berarti secara nggak langsung saya memberikan masukan. Secara nggak langsung berarti menarik omongan abang kan sebelumnya saat itu. Oh iya. Sangat-sangat menyarankan agar benar, segera dinikahkan dan bang. benar. Kalau itu benar sekali. Tapi saya tidak menyesal. Justru saya bersyukur mengenal seorang Loli, sehingga saya sebagai seorang akademisi, dokter, dosen sampai hari ini, saya baru melihat ada manusia yang begitu bicaranya berapi-api, membenci seorang ibunya, sampai dipanggil Ami saja dia tidak mau, selalu nikmir, ya, dipukuli saya gara-gara bela dia, dilaporin si Fadel gara-gara bercinta dengan dia, padahal dia sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain di UK bahkan di Indonesia. Bagaimana mungkin Fadel bisa hidup bersama dia? Itu saran saya. Kenapa saya tarik? Sebagai manusia saya boleh khilaf. Saya waktu itu dorong dia. Tapi sekarang saya ngomong, tanya Pak Umar. Pak Umar, seandainya ini jadi, jangan sampai nikahkan. Walaupun mereka sudah baikan. Saya khawatir Bapak nggak kuat ngadapi anak ini. Gitu. Karena selalu saya sudah katakan, oh ternyata memang benar ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu aja logika hukumnya. Kecewa beratnya abang juga sekaligus membatalkan abang yang ingin mengadopsi anak tersebut. Waduh, masih syukurlah nggak jadi kita adopsi itu. Kalau diadopsi mungkin kacau dah, berserak dan lain sebagainya. Ya, oke, sampai ketemu sana. Siap, Bang. Ya, Makasih, Bang ya. nah, nanti yang